Perhatikan gambar 3 pasangan muatan di bawah ini. Pada gambar ada 3 pasangan muatan. Pasangan pertama muatan positif dengan positif, pasangan kedua muatan negatif dengan negatif, dan pasangan ketiga muatan positif dengan negatif. Nah, setelah itu kita menggambar 3 titik yang segaris dengan kedua muatan. Oke, ini untuk pasangan pertama, dan sekarang kita gambar 3 titik untuk pasangan kedua, dan kita gambar lagi 3 titik untuk pasangan yang ketiga. Oke, dan kemudian titik ini kita beri nama titik A, titik B, dan titik C. Titik A ini adalah titik yang mewakili titik-titik yang terletak di sebelah kiri muatan Q1. Sedangkan titik B, titik yang mewakili titik-titik yang letaknya di antara kedua muatan. Dan sekarang titik C itu mewakili titik-titik yang letaknya di sebelah kanan Q2. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita dapat menentukan letak titik di mana kuat medan listriknya sama dengan 0. Dan titik-titik itu harus segaris dengan dua muatan. Kenapa harus segaris? Agar vektor kuat medan listrik yang bekerja pada titik itu adalah segaris atau paralel. Sebelum kita melanjutkan, kita perhatikan ilustrasi vektor berikut ini. Ya, dan ini kita memiliki sebuah benda M, di mana pada benda M bekerja dua buah vektor gaya, yaitu F1 dan F2. F1 dan F2 arahnya berlawanan, F1 ke kiri dan F2 ke kanan. Nah, nilai kedua vektor gaya yang sama, yaitu 100 Newton dan 100 Newton. Nah, pertanyaannya, berapa resultan gaya yang bekerja pada benda M? Jawabannya pasti 0. Artinya bahwa kedua gaya ini arahnya berlawan dan sama kuat. Nah, sekarang kita balikkan. Bagaimana atau apa yang terjadi jika resultan vektor yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0? Kita bisa menjawab jika pada benda bekerja minimal 2 vektor yang arahnya berlawanan dan nilainya sama. Dasar inilah yang kita jadikan acuan untuk menentukan letak titik di mana kuat medan listriknya sama dengan 0. Oke, kita kembali. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa pasangan pertama positif dan positif, pasangan kedua negatif dengan negatif, artinya pasangan pertama dengan pasangan kedua adalah sejenis, sedangkan pasangan ketiga adalah dua muatan berbeda jenis atau berlainan jenis. Karena ini berhubungan dengan letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0, maka kita gambarkan vektor-vektor kuat medan listrik pada masing-masing titik untuk setiap pasangan. Dan setiap titik akan bekerja dua vektor kuat medan listrik. Ya, kenapa? Karena setiap titik ini dipengaruhi oleh dua muatan. Nah, sekarang kita gambarkan, dan kita gambarkan satu kali. Oke, ya, ini adalah vektor-vektor kuat medan listrik pada masing-masing titik di setiap pasangan. Oke, dan kita beri nama. Sekarang kita perhatikan bahwa pada pasangan pertama, pada titik A, kedua vektor E1 dan E2 searah, pada titik B berlawanan, pada titik C searah. Pada pasangan muatan yang kedua, pada titik A, dua vektor kuat medan listrik searah, pada titik B berlawanan, dan pada titik C searah. Artinya, untuk dua muatan sejenis, dua vektor kuat medan listrik yang arahnya berlawanan terletak pada titik di antara kedua muatan. Perhatikan, pada titik B untuk dua pasangan ini, bahwa E1 dan E2 berlawanan arah. Sedangkan pada pasangan ketiga yang merupakan dua muatan berlawanan jenis, vektor E1 dan E2 berlawanan pada dua titik, yaitu sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q2. Artinya bahwa titik yang memiliki peluang kuat medan listriknya sama dengan 0 untuk dua muatan sejenis adalah titik di antara kedua muatan. Sedangkan untuk dua muatan berlawanan jenis letaknya di luar muatan, sebelah kiri Q1 atau sebelah kanan Q2. Nah, untuk lebih jelasnya kita memperhatikan syarat-syarat titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Oke, yang pertama, titik tersebut harus segaris dengan kedua muatan. Yang kedua, arah E1 dan E2 pada titik tersebut berlawanan atau kedua vektor kuat medan listrik membentuk sudut 180 derajat. Yang ketiga, nilai E1 dan E2 sama besar. Yang keempat, untuk dua muatan sejenis, letak titiknya di antara kedua muatan. Yang kelima, untuk dua muatan tidak sejenis, letak titiknya sebelah luar muatan yang nilainya lebih kecil.
Artinya bahwa tanda positif dan negatif dari muatan tidak boleh kita gunakan atau tidak boleh disertakan. Kita hanya melihat nilainya. Oke, kita lanjutkan. Misalkan kita memiliki dua muatan Q1 dan Q2. Q1 negatif 32 mikrokolom dan Q2 positif 18 mikrokolom. Artinya kedua muatan ini tidak sejenis atau berlawanan jenis. Nah, kita menentukan letak titiknya di mana kuat medan listriknya sama dengan 0 adalah di luar. Jadi sebelah kiri Q1 atau sebelah kanan Q2. Dengan catatan sebelah luar dari muatan yang nilainya paling kecil. Nah, perhatikan Q1 nilainya tanda negatif tidak boleh kita gunakan, maka nilainya 32. Q2 tandanya tidak boleh kita pakai, maka nilainya 18. Sama-sama memiliki satuan yang sama yaitu mikrokolom, maka nilai yang lebih kecil adalah Q2. Dengan demikian maka titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 diletakkan sebelah kanan muatan Q2. Jadi sekarang misalkan titik kita letakkan di sini dan ini kita beri nama P. Dan sekarang kita tentukan jarak. Ini adalah R1, jarak dari Q1 ke titik P. Ini adalah R2, jarak dari Q2 ke titik P. Dengan demikian maka pada titik P kita akan gambarkan vektor kuat medan listriknya. Titik P oleh Q1 arahnya ke kiri dan E2 ke kanan karena Q2-nya positif. Dengan demikian maka E2 arahnya menjauhi Q2. Misalkan bahwa kuat medan listrik pada titik P sama dengan 0. Dan resultan kuat medan listrik pada titik P sama dengan E2 kurang E1. Sehingga E2 kurang E1 juga sama dengan 0. Maka E2 sama dengan E1. Sekarang kita masukkan E2 adalah K kali Q2 bagi R2 kuadrat sama dengan K kali Q1 bagi R1 kuadrat. Nah, K ini kita bagi, maka kita coret sehingga persamaan ini menjadi Q2 bagi R2 kuadrat sama dengan Q1 bagi R1 kuadrat. Nah, sekarang kita kali silang, maka persamaan menjadi R1 kuadrat bagi R2 kuadrat sama dengan Q1 bagi Q2. R1 kuadrat bagi R2 kuadrat bisa kita jadikan menjadi R1 bagi R2 kuadrat sama dengan Q1 bagi Q2. Oke, maka R1 bagi R2 sama dengan akar dari Q1 bagi Q2. Jika di titik P kuat medan listriknya sama dengan 0, maka muatan apa saja, jenisnya apa saja, baik muatan positif atau muatan negatif, jika diletakkan pada titik ini, maka muatan tersebut tidak mengalami gaya kolom atau resultan gaya listriknya sama dengan 0. Nah, sekarang misalkan kita memiliki sebuah muatan dan muatan ini kita beri nama Q3 diletakkan pada titik P, maka vektor kuat medan listriknya berubah menjadi vektor gaya listrik, dan yang berwarna biru ini F31 dan yang berwarna merah adalah F32. Perhatikan bahwa Q3 bermuatan positif maka ditarik oleh Q1 dan Q3 ditolak oleh Q2. Dengan demikian maka gaya listrik atau resultan gaya listrik pada muatan Q3 sama dengan F3 sama dengan Q3 kali EP. EP adalah kuat medan listrik pada titik P. Tetapi karena EP sama dengan 0, maka F3 juga sama dengan 0. Sehingga F32 kurang F31 sama dengan 0. Sehingga F32 sama dengan F31. Artinya syarat bahwa gaya listrik pada muatan Q3 sama dengan 0 jika dua vektor gaya listrik yang bekerja pada muatan tersebut nilainya sama dan arahnya berlawanan. Oke. Nah, persamaan F32 sama dengan F31 ini jika kita teruskan, maka akan diperoleh persamaan akhir seperti ini. R1 bagi R2 sama dengan akar dari Q1 bagi Q2. Artinya persamaan ini kita gunakan untuk menentukan letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 dan juga digunakan untuk menentukan letak muatan yang gaya listriknya sama dengan 0 untuk 3 muatan yang letaknya segaris.